Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Bapak Ibu, para admin, operator, dan pengelola ACPD di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat ya, dan gak kurang sesuatu apapun. Baik, kali ini kita ketemu dan berjumpa lagi ya di sini di channel YouTube Pesona Universal tentunya. Dan kali ini saya akan coba memberikan tutorial kembali ya seputar ACPD, karena masih banyak para operator dan admin yang bertanya saya tidak bisa mengatur rincian anggaran kas tahun 2022, atau saya tidak bisa login ataupun saya tidak bisa menemukan ya. Dan mungkin salah satunya Bapak Ibu para operator belum disetting sebagai operator untuk mengatur rincian anggaran kas oleh Kasubag programnya. Jadi kita akan memberikan tutorial dari awal ya, dari mulai membuat admin sebagai yang mengatur operator nantinya. Baik, langsung saja kita mulai langkah-langkahnya, dan sebelum itu jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dan simak video saya sampai dengan selesai ya. Pertama, Bapak Ibu harus buka terlebih dahulu browser, bisa Mozilla, Chrome, atau sebagainya ya. Dan saya menggunakan Chrome. Dan untuk mengatur rincian anggaran kas atau disingkat RAK, Bapak Ibu bisa masukkan URL-nya di acpd.kemendagri.go.id/siap/login ya. Setelah di laptop Bapak Ibu tampil seperti ini, silakan masukkan user kepala OPD terlebih dahulu ya, karena kita akan pertama membuat admin. Karena jika Bapak Ibu mungkin di OPD kemarin Kasubag programnya ganti, pasti adminnya akan ganti juga ya. Makanya saya mulai langkah dari awal untuk membuat admin terlebih dahulu. Bapak Ibu harus login dengan akun kepala OPD atau pengguna anggaran ya. Setelah masukkan user dan password kepala OPD, pilih tahun 2022 dan kabupaten, otomatis di Bapak Ibu disesuaikan dengan kabupaten masing-masing ya. Karena saya di Kabupaten Kepahang, maka tampil otomatis di Kabupaten Kepahang. Dan selanjutnya klik login. Setelah berhasil login seperti ini, Bapak Ibu klik menu sebelah kanan dashboard, terus di bawahnya ada menu pengaturan, silakan diklik menu pengaturan, terus klik di bawahnya lagi submenu kelola user. Dan di sini jika di OPD Bapak Ibu Kasubag perencanaan atau Kasubag programnya berganti, Bapak Ibu bisa membuat user admin kembali ya, dengan user yang baru, dan yang lama bisa dihapus atau nanti dinonaktifkan. Untuk mengisi user sebagai admin, nanti yang bertugas sebagai menyeting operator untuk mengisi RAK, ini dia data-data yang diperlukan. Ada NIP, ada nama lengkap, ada nomor handphone, pangkat, golongan, NPWP, SKPD. Dan yang jangan pilih atau jangan salah pilih yang ini ya, untuk Kasubag program atau Kasubag perencanaan, untuk memilihnya nanti dipilih sebagai Kasubag program, jangan yang lain ya. Dan selanjutnya di username diisi juga sesuai keinginan yang mudah diingat, dan password juga yang mudah diingat. Dan setelah itu klik simpan ya. Dan saya anggap Bapak Ibu tidak kesulitan untuk mengisi data dan username dan password di menu ini. Dan saya sudah punya atau sudah saya input untuk Kasubag program yang baru, makanya saya tidak perlu menyontohkan menginput ulang ya. Jadi saya anggap Bapak Ibu sudah paham yang untuk mengisi langkah sebagai operator sebagai Kasubag program ya, sebagai admin maksudnya, bukan operator. Terus jika sudah, Bapak Ibu mungkin di OPD mempunyai kegiatan yang banyak sehingga Kasubag perencanaan atau Kasubag program tidak sanggup untuk mengerjakan sendiri, bisa nanti dibantu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan lebih dari satu orang
untuk operator ya. Jadi nanti setiap bidang atau bagian ditambahkan satu operator masing-masing yang bertugas membantu Kasubag program atau Kasubag perencanaan ya. Dan langkahnya sama seperti langkah pertama tadi, yang kita butuhkan adalah nama, NIP, nomor handphone, dan pokoknya biodata di sini ya diisi. Dan yang ini untuk nanti bertugas sebagai operator, jadi Bapak Ibu pilihnya yang untuk jabatan jangan Kasubag program lagi ya, tapi sebagai operator. Dan untuk operator Bapak Ibu bisa menambahkan lebih dari satu. Datanya sama dengan seperti Kasubag program tadi, cuman perlu digarisbawahi yang beda adalah yang ini, yang jabatan nanti dipilih operator ya, yang bertugas sebagai pembantu Kasubag perencanaan atau Kasubag program. Dan username dan password bisa dibedakan nanti dan diisi sesuai yang mudah diingat ya. Dan saya anggap Bapak Ibu juga paham dengan langkah ini, dan di sini saya sudah menyeting ya untuk operatornya per bidang atau per bagian lebih dari satu orang, dan Kasubag perencanaan atau programnya hanya satu orang ya, karena tidak mungkin dalam satu OPD perencanaannya lebih dari satu orang. Jadi setelah saya buatkan sebagai admin dan selanjutnya sebagai operator ya, jadi dengan kata lain satu admin dan banyak operator ya, karena nanti operator yang bertugas membantu Kasubag program atau Kasubag perencanaan. Selanjutnya setelah admin dan operator Bapak Ibu buat, selanjutnya Bapak Ibu harus logout dari akun kepala OPD atau akun pengguna anggaran ya. Bapak Ibu harus login dengan Kasubag program dengan user dan password yang telah Bapak Ibu buat tadi ya. Dan saya menggunakan Kasubag program, saya menggunakan username ini ya, jadi saya akan copy paste saja. Dan setelah di copy untuk username-nya, Bapak Ibu harus logout dari pengguna anggaran ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu login kembali dengan username Kasubag program atau Kasubag perencanaan. Untuk tahun, karena kita akan menyeting tahun 2022, jadi pilih saja tahun 2022. Dan untuk kabupaten, Bapak Ibu di luar Kabupaten Kepayang bisa dipilih sendiri ya kabupatennya. Se-Indonesia ada, tinggal pilih sendiri. Dan setelah dipilih, klik login. Setelah berhasil login, di sini akan tampil sebagai usernya sebagai Kasubag perencanaan atau Kasubag program ya. Setelah ini pasti Bapak Ibu login dengan Kasubag program, langkah selanjutnya Bapak Ibu adalah klik menu di sebelah kiri, terus klik penatasan pengeluaran, dan pilih submenu rencana anggaran kas. Dan pilih kembali Bapak Ibu untuk mengatur misalnya belanja, untuk yang nanti mengatur RAK rinciannya adalah belanja, jadi klik belanja terlebih dahulu. Misalnya nanti mengatur pendapatan, juga pilih pendapatannya. Setelah tampil seperti ini, akan tampil di laptop Bapak Ibu adalah sub OPD atau satu OPD saja. Misalnya Bapak Ibu hanya satu OPD tanpa sub, akan tampil satu OPD saja ya. Karena tempat saya banyak sub OPD-nya atau sub OPD-nya banyak misalnya di sekolah atau di dinas kesehatan, maka akan tampil di sini sub OPD-nya. Jadi langkah Bapak Ibu harus menyeting operator tiap sub OPD ini ya. Karena saya tadi menyontohkan adalah per bagian, jadi akan saya klik kembali untuk menyeting bagian sub OPD. Selanjutnya pilih tanda panah, diklik saja. Dan di sini akan tampil program, kegiatan, dan sub kegiatan ya, tiap sub bagian atau sub OPD. Dan saya contohkan adalah ini sub kegiatan yang ada di penataan organisasi ya, atau bagian organisasi Setda Kabupaten Kepayang. Dan saya di sini akan menyeting operatornya nanti yang bertugas sebagai inputer atau menangani menginput rincian anggaran kasnya. Jadi klik menu di sebelah kanan, terus set operator.
Operator ini adalah yang sudah kita input tadi ya, yang kita rencanakan sebagai operator tiap bidang atau bagian masing-masing. Selanjutnya tambah operator. Dan tinggal pilih ya, siapa yang ingin ditunjuk untuk menginput kegiatan atau sub kegiatan yang ada di bagian organisasi. Dan di bagian organisasi saya pilih operatornya yang ini ya, Siska. Dan Bapak Ibu pilih juga sesuai yang diinginkan untuk menginput di sub kegiatan masing-masing. Ini baru satu kegiatan. Untuk kegiatan lain silakan langkahnya sama, dipilih seperti ini tadi, set operator, dan pilih operator yang setelah kita input tadi. Dan langkah selanjutnya juga sama seperti langkah pertama. Ini hanya untuk satu sub kegiatan, dan nanti untuk bagian atau bidang yang lain Bapak Ibu harus pilih kembali ya, seperti langkah pertama, kedua, dan ketiga tadi ya. Dan langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa memberikan username dan password operator yang telah Bapak Ibu buat tadi ke yang bersangkutan ya, atau sebagai operatornya bidang masing-masing. Maka kita akan contohkan yang sudah saya buat tadi adalah operator bagian organisasi ya. Saya menggunakan username dan password yang telah saya buat tadi ya. Saya akan logout dari Kasubag program dan saya akan login kembali dengan user dan password sebagai operator. Untuk tahun 2022 biarkan saja karena Bapak Ibu akan menginput tahun 2022 ya. Untuk 2021 juga sama langkahnya, dan kabupaten disesuaikan dengan kabupaten Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya klik login. Setelah berhasil terbuka seperti ini, akan tampil ya di sini dengan user siapa Bapak Ibu akan login. Jika Bapak Ibu login dengan operator, maka akan tampil operator di sini dengan atas nama siapa. Selanjutnya klik menu sebelah kanan, terus klik menu kembali penatausahaan pengeluaran, terus pilih sub menu rencana anggaran kas. Dan di sini saya bisa pilih untuk menyeting pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Karena untuk sub kegiatan yang operator kita setting tadi hanya untuk belanja dan memang anggarannya hanya untuk belanja, pendapatan tidak ada, maka saya pilih contohkan sebagai belanja. Dan Bapak Ibu akan tampil kembali di sini OPD atau sub OPD ya. Kalau mungkin Bapak Ibu tidak punya sub, akan tampil hanya satu OPD. Dan jika punya sub OPD akan tampil berapa banyak sub OPD. Karena tadi saya mencontohkan adalah bagian organisasi, jadi saya akan contohkan juga klik untuk bagian organisasi. Silakan diklik tanda panah. Dan di sini akan tampil 3 kegiatan ya untuk bagian organisasi. Jadi sebagai contoh untuk sub kegiatan 3 ini saya klik menu di sebelah kanan ditandai dengan 3 garis biru ya. Silakan diklik dan klik detail RAK. Di sini akan tampil rincian rekening atau setiap rekening ada tampil anggarannya ya. Dan tugas Bapak Ibu sebagai operator atau sebagai kasubag program atau sebagai kasubag perencanaan adalah mengisi rincian anggaran kas dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember ya. Ini tidak harus sama per bulannya karena disesuaikan saja dengan keinginan Bapak Ibu untuk menarik anggaran tersebut ya. Karena saya contohkan adalah belanja honorarium pengelola keuangan, ini biasanya adalah PPTK, dan PPTK ditarik biasanya tiap bulan, jadi saya contohkan adalah nanti kita isi per bulan. Selanjutnya klik menu dengan garis 3 lingkaran biru sebelah kiri ini, silakan diklik, terus klik ubah RAK.
Silakan Bapak Ibu isi ya, ini dari bulan Januari sampai bulan Desember, tapi tidak harus terisi tiap bulan, sesuaikan saja Bapak Ibu akan menarik pagus total nilai pagu anggar ini di bulan berapa. Silakan diisi ya. Setelah terisi, nilai anggaran kas dan total RAK-nya sudah sama dan sisi 0, Bapak Ibu bisa klik simpan ya. Dan seperti itu langkah selanjutnya ya untuk setiap rekening belanja, langkahnya sama. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang kesulitan tadi untuk mengisi atau mengatur rincian anggaran kasnya di aplikasi ICPD Penatausahaan tahun 2022 bisa sedikit mengerti ya, atau sedikitnya lebih paham dari yang sebelumnya. Dan yang mungkin belum paham, Bapak Ibu bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar video ini ya, dan nanti akan saya jawab setelah saya sempat. Dan Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan seputar video tapi belum ada videonya, Bapak Ibu bisa request video yang Bapak Ibu inginkan ya, dengan cara silakan tinggalkan di kolom komentar pengen video apa, nanti akan saya buatkan. Baik, mudah-mudahan video singkat tadi bisa sedikit menambah wawasan Bapak Ibu ya, dan bisa sedikit mengerti dan dapat memahami ya tentang tupoksi Bapak Ibu sebagai kasubag perencanaan, kasubag program, atau sebagai operator. Dan mudah-mudahan video tadi bisa memberikan manfaat buat kita semua, dan khususnya Bapak Ibu para admin, operator, dan pengelola ICPD ya. Yang suka dengan video ini jangan lupa tekan like, komen, share ke teman-teman Bapak Ibu semua, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya ya. Dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Dan saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.